Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja-puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar muslimah SMA N1 Surade sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang ini kita dapat melaksanakan rutinitas kita seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Hermi Novianti dari PPL STAI Samsul Ulum. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara berpakaian muslimah. Pakaian merupakan salah satu perhiasan bagi perempuan. Dalam Islam, berpakaian memang sudah diatur. Ada syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat. Namun demikian, tentang model pakaian dalam Islam, modelnya sudah diserahkan langsung kepada manusia untuk berkreasi. Namun harus sesuai dengan etika dan aturan yang sudah ditentukan oleh Islam. Syekh Abdul Wahab At-Tawillah dalam bukunya menjelaskan ada beberapa syarat perempuan dalam berpakaian muslimah. Yang pertama, menutup seluruh tubuh kecuali yang tidak perlu ditutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 53 yang artinya, "Hai Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian itu agar mereka tidak diganggu dan agar mereka mudah dikenali." Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu bersabda, suatu hari Asma binti Abu Bakar bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang tipis. Kemudian Rasulullah berpaling daripadanya dan berkata, "Wahai Asma, sesungguhnya apabila wanita telah balik, maka tidak boleh dilihat daripadanya antara ini dan ini," sambil mengisyaratkan kepada telapak tangan dan wajah. Yang kedua, pakaian perempuan tidak berfungsi sebagai perhiasan. Nah, maksud perhiasan di sini adalah perhiasan yang kita miliki dan bentuk tubuh yang kita miliki. Contohnya ya, si teteh-teteh di sini punya cincin atau gelang, terus dipakai di tempat keramaian gitu. Nah, itu gunanya untuk mungkin menarik perhatian laki-laki atau apa ya, supaya orang lain itu terpesona gitu melihat teteh. Nah, itu tuh tidak boleh dalam syariat Islam. Atau misalkan teteh punya tubuh yang bagus, ada tubuh saya mah bagus atau tubuh saya mah langsing, mau pakai baju yang kayak gini buat biar laki-laki itu semua pada terpesona. Nah, itu tuh gak boleh karena tidak termasuk dalam cara berpakaian dalam Islam. Yang ketiga, kainnya tebal, tidak tipis, apalagi menerawang. Nah, kan zaman sekarang tuh ya banyak baju zaman sekarang yang bahannya itu tipis-tipis ya. Kan kalau kita kan punya teteh-teteh mungkin di sini punya baju yang warna putih atau rok. Kalau berdiri di tempat panas itu ya suka menerawang gitu, kelihatan kakinya. Nah, kalau menurut saya sendiri, kalau misalkan punya baju yang tipis baju yang berwarna putih yang sekiranya bakalan kelihatan, sebaiknya itu dilapisi lagi. Kalau misalkan pakai rok yang bisa menerawang, di dalamnya harus pakai lapis lagi, tapi jangan legging. Kan kalau legging itu ketat banget ya, jadi bentuk kaki kita juga kelihatan. Nah, kalau menurut saya sepertinya kayak pakai rok lagi atau celana yang longgar lagi di dalamnya. Kalau misalkan bajunya tipis, ya kan sekarang banyak ya, ada rompi, ada blazer, itu bisa dipakai buat menutupi baju tipis itu agar sesuai dengan syariat berpakaian muslimah ya. Yang keempat, kainnya lebar, tidak menampakkan lekuk tubuh. Nah, di sini
wanita-wanita muslimah zaman sekarang banyak menarik perhatian saya sendiri ya. Mereka dengan percaya dirinya menggunakan kerudung yang dimodifikasi dengan baju kaos yang ketat dan celana jeans yang ketat. Nah, yang jadi masalahnya adalah bukan kerudungnya. Memang dia sudah menggunakan kerudung ya atau penutup kepala. Tapi yang jadi masalahnya adalah baju ketat dan celana jeans itu yang membuat bentuk lekuk tubuhnya terlihat, membuat tubuhnya terlihat seksi seperti itu. Itu tidak boleh dalam syariat Islam, keluar dari syariat Islam. Yang kelima, tidak diberi pewangi atau parfum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila wanita memakai wewangian lalu berjalan di antara laki-laki dengan sengaja untuk menarik laki-laki itu, maka itu adalah pezina. Nah, kalau kita berarti tidak boleh memakai wangi-wangian. Kalau menurut saya sendiri ya memakai parfum. Tapi kalau menurut saya itu pakailah parfum sesuai dengan seharusnya. Jangan memakai parfum untuk laki-laki supaya tertarik. Ke tempat ramai banyak laki-laki, lewat ada pakai parfumnya yang wangi, lewat supaya orang lain terpesona gitu, ngelihat kita, cium bau baju kita. Nah, itu nggak boleh ya. Tapi kalau misalkan pakai parfum emang harus sih. Kan teman-teman kita juga kan suka risih ya kalau baju kita bau, kalau kitanya bau. Jadi gak apa-apa pakai parfum, asal jangan berlebihan dan jangan untuk menarik perhatian banyak orang, apalagi laki-laki yang bukan muhrim kita. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Begitupun sebaliknya, tidak boleh menyerupai pakaian, kalau laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Nah, kan zaman sekarang ya banyak itu perempuan yang sengaja memakai baju laki-laki agar dia terlihat keren. Kan bilangnya tomboy, saya mah keren, saya mah kayak laki-laki, ingin terlihat kuat mungkin. Ada kan wanita yang rambutnya sengaja dipendekin, terus pakai baju juga yang buat laki-laki, dia pakai baju kaos pendek yang warna hitam yang kayak laki-laki, terus pakai celana yang kayak laki-laki. Nah, itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan aturan Islam. Yang selanjutnya, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Yang kedelapan, tidak berpakaian untuk dilihat orang banyak. Nah, jadi dari yang saya sampaikan, kesimpulannya kita sebagai wanita harus berpakaian yang sesuai dengan syariat agama Islam, karena pakaian merupakan perhiasan bagi perempuan. Tapi ingat, tidak boleh keluar dari syariat Islam. Yang pertama, harus menutupi seluruh tubuh kecuali yang tidak wajib ditutupi, tidak berfungsi sebagai perhiasan. Yang ketiga, kainnya tidak boleh tipis apalagi menerawang. Yang keempat, kainnya harus lebar, tidak boleh ketat. Yang kelima, tidak diberi wewangian atau parfum. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian perempuan kafir. Yang kedelapan, bukan untuk dilihat orang banyak. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.